Martial Peak 3502. Pasukan 500.000 yang dijanjikan Boya sebelumnya juga disiapkan dalam semalam. Yang Kai tidak ragu-ragu untuk membagi 500.000 orang ini menjadi 5 kelompok dan memberi mereka target khusus untuk berbaris. 4 dari mereka diperintahkan untuk menutup bagian dalam dan luar 2 gerbang dunia yang tidak stabil, sementara kelompok terakhir diperintahkan untuk menuju gerbang dunia yang hilang sebelumnya untuk bersiap. Boya memandang dengan dingin, tapi dia tidak berniat ikut campur. Bailey Mo telah mempercayakannya dengan gerbang realem, jadi dia secara alami harus menemani mereka. Pertama, dia harus mengawasi Yang Kai dan mencegahnya merusak gerbang realem. Kedua, dia harus menjaga Yang Kai jika dia memiliki kebutuhan lain. Dia bisa memuaskan mereka kapan saja. Secara alami sangat nyaman untuk memiliki setengah Saint Realm yang mendukungnya, tetapi jika Yang Kai ingin melahap benua yang hilang di wilayah Bailey Mo, atau bahkan memasuki benua langit abadi, dia harus menemukan kesempatan untuk melepaskannya. Peluang selalu menunggu, dan segalanya baru saja dimulai, jadi Yang Kai tidak terburu-buru. Setengah hari kemudian, semua orang tiba di lokasi gerbang realem pertama. Gerbang alam ini telah menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan beberapa ratus tahun yang lalu, dan sekarang situasinya menjadi semakin jelas. Itu berkedip-kedip, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. 100.000 tentara sudah tersebar 50 km jauhnya, menutup daerah itu dan tidak mengizinkan siapapun masuk tanpa izin. Yang Kai juga mengatur 10.000 bawahannya di lingkaran dalam untuk menjaga radius 5 km. Baru saat itulah dia menoleh untuk melihat Boya, yang telah mengikutinya selama ini. Maksudnya jelas, dia ingin Boya pergi untuk sementara waktu. Namun, Yang Kai jelas meremehkan kulitnya yang tebal. Boya tidak berniat pergi sama sekali. Sebagai gantinya, dia mengobrol dengan Yang Kai tentang kebiasaan benua salju yang bangga tanpa meninggalkan jejak. Yang Kai mendengus dingin di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengusirnya. Bahkan jika dia menjelaskan semuanya, dia masih punya alasan untuk tinggal. Ketika saatnya tiba, dia hanya perlu mengatakan bahwa ini adalah perintah orang suci, dan Yang Kai akan kehabisan akal. Karena Yang Kai tidak takut dia akan mencuri apapun, Yang Kai memutuskan untuk mengabaikannya dan langsung terbang ke gerbang realem. Tubuhnya bergetar, dan prinsip luar angkasa melonjak. Boya sudah berhenti mengoceh ketika dia melihat gerakan Yang Kai. Matanya tertuju pada gerakan Yang Kai, seolah-olah dia ingin melihat melalui misteri di belakang mereka. Ketika dia merasakan fluktuasi prinsip luar angkasa, dia mengungkapkan pandangan yang menarik. Divine Sense-nya diam-diam melonjak, mengorek misteri di baliknya. Meskipun Yang Kai membelakangi Boya, bagaimana mungkin dia tidak merasakan gerakan kecil Boya? Dia hanya bisa mencibir. Jika prinsip luar angkasa begitu mudah dipahami, lalu untuk apa Bailey Mo menginginkannya? Itu bukan pertama kalinya dia harus mempertahankan gerbang realem yang tidak stabil. Yuru Meng memiliki lebih dari selusin benua di bawah komandonya, dan setidaknya 30 gerbang realem telah dipertahankan. Ini memberinya banyak pengalaman dan kepercayaan diri. Meskipun gerbang realem di sini dalam kondisi yang lebih serius, Yang Kai hanya perlu setengah hari untuk mengembalikannya ke keadaan semula jika dia memberikan semuanya. Paling tidak akan ada perubahan untuk 1000 tahun ke depan. Namun, jika semuanya terlalu mudah, maka itu tidak akan menunjukkan kepentingannya. Karena itu, Yang Kai dengan senang hati mengendur. Dia tampak seperti sedang berkonsentrasi dan memberikan segalanya, tetapi kenyataannya, dia sedang memikirkan tentang benua surga abadi dan Kaisar Agung Bulan Cerah. Setelah berhenti dan beristirahat beberapa kali, kondisi gerbang realem meningkat setiap kali. Boya akhirnya yakin bahwa Yang Kai benar-benar memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan memelihara gerbang realem. Hanya ketika gerbang realem benar-benar stabil beberapa hari kemudian Yang Kai terbang kembali dengan ekspresi lelah. Dia mengangguk pada Boya, lalu duduk bersila untuk bermeditasi. Semangat Boya terguncang, dan dia buru-buru maju untuk memeriksa. Meskipun dia tidak memahami prinsip luar angkasa, dia masih bisa merasakan apakah gerbang alam stabil atau tidak. Setelah melewati gerbang realem, dia langsung pergi ke benua lain dan terbang kembali dari arah lain 2 jam kemudian, wajahnya penuh kegembiraan. Sepanjang jalan, dia sudah mengirim pesan ke Bailey Mo, memberitahukan situasinya. Bailey Mo tampak sangat bahagia juga, dan memerintahkannya untuk memenuhi semua kebutuhan Yang Kai selama mungkin. Dia ingin Yang Kai memperbaiki semua gerbang realem sesegera mungkin. Karena berita tentang kemampuan Yang Kai telah menyebar ke telinga orang suci iblis lainnya, banyak orang suci iblis secara alami sangat tertarik dengan masalah ini. Beberapa dari mereka sudah mengirim pesan ke Yuru Meng, mengatakan bahwa mereka bersedia membayar harga tertentu untuk mengundang Yang Kai ke wilayah mereka untuk melihatnya. Yuru Meng juga mengirim pesan ke Bailey Mo, memperingatkannya untuk tidak melakukan apapun pada Yang Kai dan mengirim Yang Kai kembali sesegera mungkin. Seorang manusia belum lama berada di wilayah iblis, tapi dia sudah menjadi sepotong kue yang lezat. Bahkan banyak Demon Saint memperhatikannya.
Itu benar-benar luar biasa. Meskipun Bei Limu juga ingin mempertahankan Yang Kai di wilayahnya, dia harus mempertimbangkan perasaan orang suci iblis lainnya. Jika dia benar-benar melakukan itu, dia pasti akan menjadi musuh publik dari semua orang suci iblis. Ini juga mengapa Yu Ruming tidak menghentikan Yang Kai untuk datang. Itu karena dia tidak bisa menghentikannya. Kalau tidak, dengan dendam antara dia dan Bei Limu, tidak mungkin dia membiarkan Yang Kai datang ke sini dengan mudah. Setelah beristirahat selama setengah hari, rombongan berangkat lagi. Adapun 100.000 tentara yang berjaga-jaga 100 mil jauhnya, Yang Kai telah mengirim mereka ke gerbang realem di benua lain. Dalam waktu kurang dari 5 hari, 2 gerbang alam yang tidak stabil di benua salju yang bangga telah diperbaiki. Hanya gerbang realem yang hilang yang tersisa. Gerbang realem ini membutuhkan Yang Kai sedikit lebih lama, dan Boya menemaninya sepanjang waktu. Meskipun dia siap secara mental, ketika dia melihat Yang Kai muncul kembali di depannya dan menstabilkan gerbang realem yang hilang, dia masih sedikit terkejut. Orang harus tahu bahwa gerbang alam ini telah hilang selama ribuan tahun. Meski begitu, Yang Kai masih bisa menemukan jejaknya dan membukanya kembali. Jelas betapa terampilnya manusia ini di bidang prinsip luar angkasa. Sebelumnya, dia memanggil Yang Kai brother yang karena Bei Limu menginginkan bantuannya. Sekarang, sepertinya masa depan Yang Kai tidak terbatas. Dia telah mendengar bahwa ada juga seseorang yang mahir di bidang prinsip luar angkasa di batas bintang. Selain itu, orang ini dikenal sebagai orang terkuat di bawah Kaisar Agung. Dia mengandalkan Space Force yang sulit dipahami. Jika Yang Kai cukup beruntung untuk tumbuh ke level ini, dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Ketika dia memikirkan hal ini, sikap Boya terhadap Yang Kai sedikit berubah. Dalam waktu kurang dari 10 hari, 3 gerbang alam di benua salju yang bangga telah ditangani. Tidak perlu memperbaikinya, Yang Kai memimpin 10.000 bawahannya melalui salah satu gerbang alam dan memasuki benua lain untuk melanjutkan pekerjaannya. Hari-hari berlalu, meskipun ada lebih dari 10.000 bawahan yang menjaga benua, kehidupan Yang Kai monoton dan membosankan. Namun, proses perbaikan gerbang realem telah membantunya memahami bidang prinsip luar angkasa. Bagaimanapun, gerbang realem adalah koneksi antar dunia. Meskipun dia bisa membuat Space Array hanya bisa digunakan dalam satu dunia. Sebagai perbandingan, Space Array lebih rendah. Jika dia bisa sepenuhnya memahami rahasia gerbang realem, dia mungkin bisa menembus penghalang antar dunia di masa depan. Ini akan memungkinkan dia untuk mengambil langkah maju yang besar dalam pemahamannya tentang prinsip luar angkasa. Ketika saat itu tiba, bahkan Liu Yi tidak akan bisa menandinginya. Karena itulah Yang Kai tidak merasa terbebani dalam hal memperbaiki dan memelihara gerbang realem. Bahkan, dia senang melakukannya. Dia tidak sabar menunggu gerbang alam di wilayah iblis memiliki lebih banyak masalah. Dengan begitu, akan lebih mudah baginya untuk mengorek misteri di baliknya. Seiring berjalannya waktu, Boya kehilangan minat awalnya. Ketika Yang Kai sedang memperbaiki gerbang realem, dia hanya bisa menonton dari samping. Dia bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Dia takut dia akan mengganggu Yang Kai. Meskipun dia setengah sane dan memiliki temperamen yang kuat, dia masih merasa bosan melakukan hal semacam ini untuk waktu yang lama. Sejak awal, dia telah memantau seluruh proses. Sekarang, yang dia lakukan hanyalah memejamkan mata dan beristirahat. Terkadang, dia bahkan bermeditasi dan berkultivasi. Memang benar bahwa dia adalah setengah orang suci, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak perlu berkultivasi. Di wilayah iblis, ada juga yang mengatakan bahwa botol surga dan bumi adalah batasnya. 12 Demon Saint adalah batasnya, dan mustahil bagi Demon Saint ke-13 untuk dilahirkan. Namun, perang antara dua dunia sedang berjalan lancar. Bahkan setengah Saint dan Kaisar Agung Sudo berada dalam ayunan penuh. Ada risiko kematian setiap saat. Siapa yang bisa menjamin bahwa suatu hari di masa depan, Demon Saint dan Kaisar Agung tidak akan bentrok? Ketika saat itu tiba, mungkin ada Demon Saint atau Kaisar Agung yang akan jatuh. Posisi kosong secara alami akan diperebutkan oleh setengah Saint dan Kaisar Agung Sudo. Semakin kuat yang mereka kumpulkan saat ini, semakin besar kemungkinan mereka akan tertawa terakhir dalam perang koridor di masa depan. Belum lagi, masih ada Kaisar besar yang terperangkap di wilayah iblis. Demon Saint belum melakukan apapun padanya karena mereka belum sepenuhnya siap. Begitu pisau tukang daging jatuh, itu akan menjadi pertempuran hidup dan mati yang lain. Pada saat itu, setidaknya ada selusin setengah orang suci yang dikuburkan bersamanya. Boya tidak ingin menjadi salah satu dari mereka. Secara alami, dia harus mempertahankan kondisi puncaknya setiap saat. Yang Kai secara alami melihat perubahan di sisinya. Dia dalam suasana hati yang baik. Dia merasa bahwa dia tidak jauh dari meninggalkannya. 20 hari kemudian, kelompok itu melewati gerbang realem dan memasuki benua lain. Setelah berjalan keluar dari gerbang realem, Boya mengerutkan kening dan menatap Yang Kai dengan curiga. Saudara Yang, jika saya ingat dengan benar, tidak ada masalah dengan gerbang realem di benua ini.
Mengapa Anda datang ke sini? Yang Kai berkata, tidak ada masalah saat ini, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak akan ada masalah di masa depan. Mungkin kalian belum menyadarinya. Karena orang suci itu mempercayakan saya dengan gerbang realem, saya secara alami harus bertanggung jawab sampai akhir. Tidak perlu banyak usaha untuk menyelidikinya. Lebih baik jika tidak ada masalah, tetapi jika ada, saya bisa menebusnya terlebih dahulu. Boya merasa itu aneh, tapi dia tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Dia mengangguk dan berkata, saudara yang benar-benar pria yang bertanggung jawab. Yang Kai terkekeh. Saya dipercayakan dengan tugas itu, jadi saya hanya melakukan pekerjaan saya. Saat dia berbicara, dia memimpin dan terbang ke depan. Dia menemukan gerbang kerajaan di dekatnya dan mulai menyelidikinya dengan cermat. Penyelidikan ini berlangsung selama 3 hari. Boya mulai tidak sabar. Dia berpikir bahwa Yang Kai benar-benar menemukan sesuatu yang salah. Ketika Yang Kai terbang kembali, dia buru-buru bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Tidak, gerbang realem di sini dalam kondisi sempurna. Boya tercengang. Semuanya baik-baik saja, tetapi Anda memeriksanya selama 3 hari. Meskipun 3 hari tidak banyak, ini hanya satu gerbang realem. Jika Anda memeriksa setiap gerbang realem seperti ini, berapa banyak waktu yang akan terbuang?